Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Bu Fili. Perkenalkan kami dari kelompok Turbo Tututu yang di sini terdiri dari saya sendiri, Andreas Halim, dengan NIM 2018 0451 0018 dengan student ID 1 2018 001090. Lalu ada teman saya Jefferson dengan NIM 2018 0451 0042 dengan student ID 1 2018 000667. Lalu ada Joel Sebastian dengan NIM 2018 0451 0056 dengan student ID 1 2018 001026. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis penggunaan turbo terhadap efisiensi bahan bakar pada mobil Honda. Kita masuk ke bab yang pertama, yaitu adalah bab pendahuluan, di mana pada bab ini ada latar belakang yang melatar belakangi dari penelitian kami, yaitu di mana motor bakar menghasilkan gas buang dari hasil pembakaran yang terjadi di dalam ruang bakar. Namun, gas buang hasil pembakaran energi yang tidak terpakai akan terbuang percuma ke udara. Untuk memanfaatkan energi pada gas buang, agar tidak terbuang secara percuma, maka energi gas buang akan dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin gas. Alat ini dikenal dengan istilah turbo. Turbo sendiri adalah salah satu teknologi yang digunakan untuk memanfaatkan emisi gas buang kendaraan. Nah, prinsip kerja dari turbo yaitu dengan memanfaatkan gas buang yang sebelumnya terbuang bebas ke udara menjadi suatu energi tambahan atau supply energi. Pada sistem ini, tekanan yang dihasilkan oleh gas buang kendaraan mobil dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang terpasang di saluran pembuangan kendaraan. Poros turbin hasil pembuangan tersebut satu poros pada roda kompresor yang berada pada saluran pemasukan atau intake suatu kendaraan. Nah, penggunaan turbo untuk motor bensin sekelas sedan 1500 cc akan mengalami peningkatan efektivitas daya mesin mencapai 42% dan mengurangi konsumsi bahan bakar sebesar 6%. Nah, pengurangan konsumsi bahan bakar akan meningkatkan efisiensi bahan bakar, yaitu di mana artinya penambahan rasio jarak tempuh suatu kendaraan yang disebabkan oleh konsumsi bahan bakar yang irit. Nah, salah satu series mobil Honda yang dipasangkan turbo adalah Honda CR-V. Pemasangan turbo pada Honda CR-V ini baru digunakan pada generasi kelima dan keenam di seri CR-V, di mana pada generasi kelima mobil Honda CR-V yang beredar tahun 2017, mesin tersebut diganti dengan menggunakan mesin yang berkapasitas 1500 cc dengan penambahan turbo, di mana pada generasi sebelumnya itu berkapasitas 2000 cc dan tanpa turbo. Penggunaan mesin dan turbo pada generasi kelima ini mengikuti mobil Honda Civic Turbo yang diluncurkan pada bulan April 2016 dengan perkembangan piston dan pengurangan jumlah bilah pada turbonya agar meningkatkan jumlah udara yang masuk ke ruang pembakaran sehingga mendapatkan tenaga yang lebih besar. Lalu kita masuk ke bagian rumusan masalah. Ada dua poin dalam rumusan masalah ini, yang dimana poin pertama itu bagaimana sistem turbo pada mesin Honda CR-V 1,5 liter, lalu poin kedua, apa dampak yang akan ditimbulkan akibat penggunaan turbo terhadap konsumsi bahan bakar. Kita masuk ke bagian tujuan. Poin yang pertama yaitu menjelaskan sistem turbo pada mesin Honda CR-V 1,5 liter, di mana di sini akan dijelaskan bagaimana sistem turbo yang bekerja pada mesin Honda CR-V. Lalu yang poin kedua itu adalah mengetahui dampak apa saja yang akan ditimbulkan akibat penggunaan turbo terhadap konsumsi bahan bakar. Lalu kita masuk ke bagian manfaat, di mana poin yang pertama dapat mengurangi polusi yang ditimbulkan oleh emisi gas buang kendaraan, di mana emisi gas buang kendaraan merupakan polusi yang sangat berbahaya bagi lingkungan kita. Lalu poin yang kedua itu turbo dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan performa kerja mesin. Kita masuk ke bagian rumusan batasan masalah, di mana poin pertama itu dilakukan dengan mobil Honda CR-V tahun 2017 yang menggunakan bahan bakar RON 92. Lalu poin yang kedua dilakukan dengan membandingkan konsumsi bahan bakar antara mobil Honda CR-V 1,5 liter yang menggunakan turbo dan mobil Honda CR-V 1,5 liter yang tidak menggunakan turbo dengan melakukan metode eksperimen. Lalu poin ketiga itu adalah perhitungan konsumsi bahan bakar hanya akan dilakukan pada mesin, tidak dilakukan pada keseluruhan performa mobil. Lalu poin keempat, pemasangan turbo sudah dilengkapi dengan penyesuaian sistem seperti tambahan intercooler,
remapping ECU, dan juga air filter. Lalu poin yang terakhir atau poin kelima itu adalah perhitungan performa mesin dianggap dalam kondisi ideal, yaitu tidak adanya kebocoran, lubrikasi yang baik, kondisi turbo kering, putaran kompresor wheel lancar, tidak ada keretakan pada turbo housing, dan tidak adanya gesekan antara kompresor wheel dengan turbo housing. Nah, selanjutnya adalah bab 2, yaitu teori dasar. Nah, pada teori dasar ini, saya akan menjelaskan mengenai landasan teori atau pengertian mengenai apa itu turbo, efisiensi bahan bakar, dan mobil Honda itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada turbo. Nah, seperti yang kita ketahui, kendaraan bermotor memiliki standar emisi. Nah, dari tahun ke tahun, standar emisi dari kendaraan tersebut akan semakin ketat, sehingga para produsen kendaraan perlu berpikir keras dalam memproduksi kendaraan sesuai dengan standar emisi yang ditetapkan. Nah, salah satu komponen yang ditambahkan pada mesin untuk memenuhi standar emisi yaitu turbo. Nah, turbo merupakan part yang mampu mengurangi emisi dan juga meningkatkan performa mesin dengan cara menginduksi paksa partikel udara masuk melalui bilah turbin menuju intake manifold. Nah, mesin yang menggunakan bantuan turbo akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain yang pertama, kompresi udara pada katup masuk akan meningkat, sehingga mesin mobil akan memiliki ukuran 40% lebih kecil, serta mengalami peningkatan kinerja proses pembakarannya sebesar 25%. Nah, keuntungan yang kedua yaitu ruang pembakaran akan menerima suplai udara lebih banyak, sehingga dapat menambahkan bahan bakar lebih banyak ke ruang pembakaran yang menghasilkan tenaga yang lebih besar dibandingkan dengan ukuran mesin yang sama tanpa turbo. Nah, keuntungan yang ketiga yaitu konsumsi bahan bakar berkurang hingga 9,7%, dan pada penelitian lain dengan kajian studi yang sama, konsumsi bahan bakar berkurang hingga 8 hingga 10% dibandingkan dengan mesin aspirasi normal. Nah, yang kedua itu adalah efisiensi bahan bakar. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini, perkembangan dunia otomotif sangat pesat yang ditandai dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Hal ini mengakibatkan penggunaan bahan bakar minyak menjadi semakin tinggi. Nah, tentu saja penggunaan bahan bakar yang tinggi ini akan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, dengan berkembangnya revolusi industri 4.0, terdapat banyak cara untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi bahan bakar. Nah, cara melakukan peningkatan efisiensi pada mesin bensin adalah dengan mengubah besar langkah, rasio kompresi, dan rasio kompresi efektif. Nah, selain itu masih banyak hal lain juga yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi polusi pada mesin pembakaran dalam. Dan terbagi menjadi dua metode, yaitu yang pertama metode jangka pendek. Nah, terdiri atas penerapan peningkatan teknologi mesin, teknologi after treatment, dan kualitas bahan bakar. Nah, untuk metode yang kedua yaitu metode jangka menengah. Terdiri atas penggunaan gasoline compression ignition, reactivity control compression ignition, octane on demand, atau opposed piston engine. Nah, selanjutnya adalah mobil Honda. Nah, Honda sendiri merupakan produsen kendaraan mobil dan motor yang cukup terkenal di Indonesia. Honda terus mengembangkan kendaraan yang dapat membuat masyarakat lebih nyaman dalam menggunakan kendaraan. Nah, salah satu cara yang digunakan Honda yaitu dengan memasangkan turbo pada mesin mobil Honda CR-V dengan kapasitas mesin 1,5 liter. Terdapat beberapa keunggulan pada mobil Honda yang diberikan komponen turbo, yaitu yang pertama, komponen turbo pada mobil Honda CR-V dapat menghasilkan total tenaga yang lebih besar. Nah, keunggulan yang kedua yaitu pemasangan komponen turbo pada mobil Honda mampu mengurangi bobot pada mesin untuk mendapatkan performa yang sama. Nah, keunggulan yang ketiga yaitu bobot yang ringkas membuat penggunaan bahan bakar lebih irit. Nah, yang keempat merupakan struktur yang sederhana dengan transmisi ringan dan kapasitas mesin yang kecil dengan tenaga yang mampu dihasilkan oleh mesin yaitu 188 horsepower. Nah, untuk yang terakhir adalah mobil Honda CR-V turbo memiliki biaya yang lebih murah dan komponen yang berkurang lebih kecil untuk mendapatkan tenaga yang sama. Setelah kita membahas tentang bagian pendahuluan dan tentang teori dasar, maka selanjutnya kita dapat beralih ke metode penelitian kami. Ada 4 bagian yang akan dijelaskan, yaitu pada bagian intro mengenai diagram alir. Kemudian pada subbab 3.1 adalah eksperimen dengan penjelasan mengenai jadwal, metode, dan alat ukur yang digunakan. Untuk subbab 3.2 akan dijelaskan mengenai perhitungan efisiensi bahan bakar, dan akhirnya pada subbab 3.3 mengenai penentuan keberhasilan eksperimen. Jadi eksperimen kami adalah menggunakan metode kajian eksperimen yang membandingkan efisiensi bahan bakar mobil Honda CR-V 1,5 liter
menggunakan turbo, dan tidak menggunakan turbo. Dapat kita lihat di sebelah kanan adalah diagram alir dari penelitian kami. Jadi awalnya akan dimulai dengan studi literatur, kemudian kami dapat melakukan eksperimen dan dilanjutkan dengan studi lapangan dan pengumpulan data. Tahap selanjutnya adalah perhitungan data pada mobil sebelum penggunaan turbo dan sesudah penggunaan turbo. Kemudian hasilnya akan kami bandingkan. Eksperimen dikatakan berhasil bila efisiensi mobil dengan turbo akan lebih besar daripada efisiensi mobil tanpa turbo. Bila jawabannya tidak, maka kita perlu kembali ke studi literatur untuk mengkaji ulang teori kita. Sedangkan bila jawabannya iya, maka kita dapat melakukan analisis sistem turbo dan akhirnya penelitian kami akan selesai. Berikut adalah jadwal dari penelitian kami. Jadi pertama adalah melakukan studi literatur pada tanggal 28 Juni sampai 29 Juni. Yang kedua adalah mengumpulkan alat pengujian pada tanggal 29 Juni sampai 30 Juni. Lalu esok harinya kami melakukan pengujian yang dilakukan dengan eksperimen dan studi lapangan serta pengumpulan data pada tanggal 31 Mei. Lalu perhitungan data dilakukan pada 1 Juni, lalu hasil data dilakukan pada tanggal 2 Juni, dan akhirnya kami melakukan analisis pada tanggal 3 Juni. Jadi eksperimen kami adalah membandingkan efisiensi antara mobil yang menggunakan turbo dan tidak menggunakan turbo. Lokasi yang kami gunakan itu di sirkuit Sentul, di mana mobil yang akan dites akan menempuh jarak sebesar 50 km. Kecepatan maksimal yang ditempuh oleh mobil adalah sebesar 50 km per jam, di mana mobil yang kami gunakan adalah berjumlah 2 dan mengikuti satu sama lain. Ketentuannya adalah tidak ada bobot tambahan dan hanya menggunakan satu driver pada setiap mobil. Tentunya mobil yang digunakan berjenis CR-V 1,5 liter tahun 2017. Variabel yang akan kami teliti adalah penggunaan turbo dan tidak daya turbo. Kemudian alat ukur untuk mengukur efisiensi adalah trimeter dan consumption meter. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di slide berikutnya. Jadi trimeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur jarak dari satu titik ke titik lainnya, sehingga dapat mengukur konsumsi bahan bakar yang ditempuh sebuah kendaraan dalam jarak tertentu. Cara kalibrasinya adalah dengan menekan tombol mode di speedometer kendaraan, lalu ditahan beberapa detik. Maka angka yang terlihat pada trimeter dapat kembali ke angka 0. Tingkat keakuratan yang dimiliki dapat diketahui dengan perbandingan antara angka yang terdapat pada trimeter dengan angka yang terdapat pada aplikasi speedometer GPS, yaitu Global Positioning System. Alat ukur selanjutnya adalah consumption meter, yang dapat digunakan untuk mengukur konsumsi bahan bakar serta memberikan informasi berapa penggunaan bahan bakar per jarak tempuh. Alat ini adalah alat yang digabungkan dengan trimeter, sehingga diperoleh data jarak tempuh per liter bahan bakar. Cara melakukan kalibrasinya dengan cara menekan tombol lagi seperti trimeter beberapa saat sampai tampilan pada trimeter bernilai 0. Lalu consumption bahan bakar dapat diukur dari injektor yang memberikan data pada ECU, serta jarak tempuh juga dapat didapatkan dari trimeter yang memberikan informasi kepada ECU. Selanjutnya, kita dapat melakukan perhitungan efisiensi bahan bakar dengan formula sebagai berikut. Fuel efficiency atau dengan simbol berikut dengan dimensi kilometer per liter sama dengan S dibagi V, di mana S adalah jarak tempuh kendaraan dalam kilometer dan V adalah volume konsumsi bahan bakar dalam liter. Eksperimen dikatakan berhasil bila data efisiensi CR-V 1,5 liter dengan turbo lebih besar dibandingkan dengan efisiensi CR-V 1,5 liter tanpa turbo. Berikut sampai sekian penjelasan kami mengenai analisis penggunaan turbo terhadap efisiensi bahan bakar pada mobil Honda. Atas perhatian Bu Fili kami ucapkan terima kasih.